Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun semuanya, perkenalkan nama saya Febriantara Putra dengan NPM 41224231100310 dari Universitas Winaya Mukti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen 2020 K2. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari laporan magang yang telah saya lakukan di CV ATA dengan judul Digitalisasi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Produk di CV ATA. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SEMM, CPM. Lalu kemudian kepada Ketua Program Studi Manajemen ada Bapak Dodi Tisnamijaya, SEMM. Lalu kemudian kepada dosen pembimbing Bapak Hangayomi Aji, AMD, PAR, SEMM, yang telah memberikan dan meluangkan waktunya memberikan kritik, saran, dan juga support kepada saya selama magang ini berlangsung. Lalu kemudian yang terakhir, kepada pembimbing lapangan Ibu Sinta Meitasari yang telah membantu dan mengajarkan banyak hal selama saya berada di tempat magang. Nah, oke, baik, saya akan mulai presentasi dari hasil magang saya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan ini saya akan menjelaskan dari table of contentnya dulu ya. Di sini pertama ada pendahuluan, lalu kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka, profile, pembahasan, penutup, dan yang terakhir itu ada dokumentasi. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke pendahuluannya. Di latar belakang dulu ya. Nah, dalam praktek kerja atau magang, tentunya ini salah satu mata perkuliahan dengan praktek langsung mengenai gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya. Kerja praktek ini bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari kegiatan praktek kerja atau magang tersebut yang diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan profesi. Nah, untuk di kegiatan magang kali ini yang saya laksanakan itu ada di CV ATA yang ada di Kabupaten Bandung. Jadi semakin berkembangnya teknologi dan zaman tentunya berpengaruh kepada metode-metode marketing, yaitu salah satunya digital marketing ya teman-teman ya. Agar produktivitas kerja semakin meningkat, efektif, dan menjangkau konsumen secara luas serta lebih akurat dalam mencapai target pasar. Karena dari pemasaran secara online dan offline itu suatu hal yang berbeda ya. Karena kalau yang offline itu mungkin hanya orang atau segelintir orang yang dapat mengetahuinya. Tetapi kalau digital marketing secara online itu kita otomatis dapat menjual produk atau jasa kita itu kepada orang yang lebih banyak lagi gitu, kepada consumer yang lebih banyak lagi. Hanya perlu ditargetkan seperti usianya, lalu kemudian jenis kelamin dan lain-lain sesuai kebutuhan perusahaan ya. Nah, CVATA ini bergerak di pengelolaan tekstil seperti kain, lalu penjualan benang juga. Nah, tentunya dengan mudah menargetkan dan memperkenalkan produk-produknya kepada calon konsumen yang potensial. Jadi di sini dalam praktek kerja atau magang tentunya ini salah satu mata perkuliahan dengan praktek langsung mengenai gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya. Kerja praktek ini bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari kegiatan praktek kerja atau magang tersebut yang diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan profesi. Oke, lalu untuk tujuan magangnya. Untuk tujuan magangnya di sini untuk yang nomor 1 itu pelaksanaan magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada praktikan dalam mengelola sosial media dan strategi branding di CVATA. Yang kedua, menerapkan ilmu dan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik nyata yang ada di dunia kerja. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan praktikan dalam merancang konten kreatif, menganalisa audiens, dan juga mengelola interaksi dengan konsumen seperti apa gitu. Nah, untuk yang keempat itu untuk memenuhi persyaratan praktikan dalam akademis berupa beban satuan kredit semester atau biasanya kita sebut dengan SKS ya, di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Oke, sekarang saya akan masuk ke kajian pustaka, dimulai dengan landasan teori di sini. Jadi secara etimologis atau asal kata, manajemen itu berasal dari bahasa Inggris atau manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Nah, kegiatan manajemen itu hampir selalu ada pada setiap
kegiatan manusia, sebab sebagai makhluk sosial, manusia itu akan selalu berusaha berkumpul dan bekerja sama. Selain itu juga, dalam menjalankan suatu organisasi, apapun bentuk organisasi tersebut dibutuhkan yang namanya manajemen. Adapun beberapa definisi mengenai sistem menurut para ahli yang terkait, diantaranya sebagai berikut. Di sini saya ada beberapa ya. Menurut Stoner dan Wankel, menyatakan bahwa manajemen itu adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Nah, lalu kemudian untuk yang kedua, menurut Terry di sini menyatakan bahwa manajemen itu adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, kita sekarang masuk ke bagian profile. Di sini untuk profile dari CV ATA. Jadi CV ATA ini merupakan perusahaan tekstil yang didirikan pada 17 November 2017 oleh Bapak Alvin Nofrisa Eltansi, yang merupakan sebagai pemilik perusahaan yang berlokasi ada di Jalan Jatisari nomor 23, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung 40383, Majalaya ya, kalau misalkan teman-teman tahu. Perusahaan ini berfokus pada pembuatan produk olahan tekstil dan olahan kain. Sebenarnya berbagai macam, tidak satu jenis. Ada seperti contohnya ada polyester PE, lalu kaci, mori, lalu ada juga kain poleng, dan juga banyak lainnya. Selain olahan kain juga ada juga bahan mentah seperti benang, lalu kemudian juga untuk bahan-bahan sarung dan lain-lain. Untuk CV ATA ini menjual. Oke, sekarang slide selanjutnya kita akan masuk ke visi dan misi. Untuk visi dari perusahaan ini tentunya untuk menjadi perusahaan berskala nasional dengan menguasai pangsa pasar kain grey dan finish kelas menengah ke bawah. Jadi kain itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman tahu ya, di sini ada beberapa grade gitu dari kain-kain tuh. Ada yang kualitas yang A, ada lalu kemudian ada yang high, ada yang mid, dan juga yang low. Kalau untuk dari CVATA ini fokusnya itu untuk mid to low, untuk kalangan kelas menengah ke bawah. Lalu untuk misinya itu peningkatan secara terus-menerus dari kualitas, produksi, dan juga keamanan ya, KPK atau biasa kita singkat. Lalu yang kedua, menjadikan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan dan kepentingan pemegang saham. Nah, yang ketiga, memberdayakan dan meningkatkan kehidupan semua karyawan dan keluarganya. Lalu yang keempat, memberikan kontribusi kepada lingkungan sosial dan masyarakat. Nah, di sini ada struktur organisasi, teman-teman. Mohon maaf, di sini dari pemilik pabrik itu ada Bapak Alvin Nofrisa Eltansi, lalu kemudian kepala pabrik, lalu kemudian sekretaris, lalu di bawahnya ada staff, dan juga kepala montir, lalu dilanjut dengan supir yang di bawah sekretaris dan juga pembantu umum, lalu di bawah staff ada tukang mihane, tukang nyucuk, tukang tenun, dan juga tukang inspek. Lalu kepala montir itu membawahi montir dan overhaul, dan juga BIM style staff ya teman-teman. Ini mohon maaf tidak saya cantumkan nama-namanya karena terkadang perusahaan itu rolling gitu, nggak fix siapa-siapanya. Jadi kadang rolling, untuk minggu ini yang jadi yang nyucuk ini, mihane ini, tukang tenun ini, inspek ini, dan juga karyawannya lumayan, jadi tidak bisa saya sebut di sini nama-namanya. Nah, lalu untuk aktivitas magang. Untuk aktivitas magang ini, penulis ini dilaksanakan, saya memulai dari tanggal 1 Oktober 2024 hingga 30 Desember 2024. Nah, hari kerja saya berlangsung pada hari Selasa sampai Jumat. Itu campur ya, ada WFH dan juga WFO, work from home dan work from office, dimulai dari hari Selasa sampai Rabu untuk WFO atau work from office, serta Kamis sampai dengan Jumat untuk work from home atau WFH. Nah, untuk waktu kerja itu dimulai pada pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Untuk jadwal pelaksanaan kerja lapangannya sebagai berikut, akan saya jelaskan. Jadi untuk jam kerjanya saya dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 12, lalu kemudian istirahat dari jam 12 hingga jam 1 siang.
dilanjutkan dari jam 1 hingga jam 4 sore, seperti itu. Oke, saya akan masuk ke bagian penutup. Di sini ada kesimpulan. Jadi, proses digitalisasi di CVATA ini sebenarnya memainkan peran penting dalam mendukung peningkatan jumlah konsumen dan juga efisiensi dari kerjaan ya. Melalui digital marketing, perusahaan itu dapat memantau dan juga menargetkan konsumen sesuai dengan niche yang dimiliki. Lalu ditemukan kurangnya pengenalan produk dan juga penggunaan ads yang kurang efektif menyebabkan kurangnya konsumen yang dapat menjangkau CVATA. Nah, di sisi lain ketersediaan barang seperti kain dan benang yang terkadang suplainya kurang sehingga menyebabkan harga yang seringkali naik ataupun turun dapat menghambat produksi dan kepuasan konsumen. Sebenarnya kalau untuk ketersediaan barang itu banyak juga ya, bisa jadi dari delay dari pengiriman ataupun mungkin ada kendala di jalan dan lain-lain. Ini menyebabkan dari supply dan demand-nya itu berpengaruh sekali. Nah, di sisi lain juga pengalaman magang ini memberikan saya wawasan berharga tentang digital marketing dan juga pengelolaannya. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata tentang dinamika kerja di perusahaan sekaligus menambah keterampilan teknis peserta magang. Baik, sekarang masuk ke saran ya. Di sini untuk meningkatkan efisiensi penjualan, penerapan digital marketing itu diharapkan dapat menerapkan penggunaan AI sebagai tools yang membantu dan efisien juga lebih tertarget. Seperti contohnya saya menggunakan WhatsApp bisnis lalu disambungkan dengan AI untuk botnya sehingga proses dari konsumen itu ketika masuk itu akan langsung terjawab dengan cepat dan juga lebih akurat, karena tentunya tidak hanya menggunakan bot saja tetapi menggunakan AI juga yang membantu dalam proses kita menarik untuk calon konsumen. Nah, proses ini tuh membutuhkan ketelitian, ketelatenan dan juga konsisten dalam menjalankannya. Evaluasi secara berkala tentang algoritma atau tren yang sedang viral di pasaran dapat menerapkannya untuk membuat konten yang berkaitan dengan produk yang dijual, lalu menerapkan cloud storage untuk menyimpan data-data penting perusahaan dan bahan konten agar dapat diakses di mana saja dan tanpa membutuhkan hard drive, serta yang terakhir upgrade equipment seperti laptop dan juga device lainnya agar lebih efisien dalam melakukan computing seperti pengeditan ataupun juga mungkin seperti input data. Bagi peserta magang, pengalaman di CVATA ini telah memberikan pelajaran berharga dan membuka wawasan baru tentang dunia kerja yang sebenarnya. Baik, sekarang saya akan lanjutkan ke refleksi diri. Di sini sebelum penulis melaksanakan magang di CVATA selama perkuliahan, penulis saya memperoleh banyak hal positif yang menjadi bekal dalam dunia kerja. Dengan mempelajari prinsip-prinsip bisnis, manajemen pemasaran, dan juga digital marketing, saya dapat memahami struktur organisasi serta dinamika kerja yang ada di CVATA ini. Lalu selama magang, penulis menerapkan ilmu dan keterampilan yang penulis peroleh selama perkuliahan, termasuk seperti etika kerja, hukum etika bisnis, profesionalisme dalam lingkungan bisnis tekstil. Hal ini sangat membantu saya menghadapi tantangan selama magang, seperti mengelola strategi sosial media, memahami proses produk tekstil yang berkelanjutan. Lalu selama magang, saya menyadari pentingnya pengembangan soft skill dalam industri tekstil. Saya belajar meningkatkan kualitas komunikasi dengan tim produksi, klien, dan juga konsumen. Kemampuan bekerja sama dalam tim juga berkembang, terutama dalam menyusun konten kreatif untuk promosi produksi tekstil, karena kita harus selalu update dengan tren tentunya dalam digital marketing. Namun tentunya saya masih mempunyai banyak kekurangan dalam hal manajemen waktu, terutama saat menghadapi deadline pembuatan dalam kampanye digital. Selain itu, penulis juga melatih pola pikir dalam memecahkan konflik seperti menangani keluhan konsumen, lalu penyesuaian strategi, dan juga perubahan tren pasar. Itu sebenarnya yang menjadi salah satu tantangan juga ya. Nah, lalu kemampuan beradaptasi penulis meningkat seiring dengan dinamika lingkungan kerja yang ada di CVATA yang menuntut kreativitas dan juga fleksibilitas. Namun, saya masih perlu meningkatkan kemampuan berpikir yang lebih kritis, terutama dalam mengevaluasi data analitik media sosial untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis.
Oke, ini kita sudah masuk di akhir dan sebelumnya saya akan memperlihatkan dokumentasi yang sudah saya kerjakan yang selama magang di CVATA ini. Untuk yang pertama di sini saya ada proses pengeditan produk katalog. Di sini ada contohnya di yang sudah saya perlihatkan di dalam PPT ini. Di sini saya mengedit produk-produk katalog seperti kain, lalu kemudian saya buat menjadikan untuk postingan, baik itu untuk diposting di sosial media seperti Instagram, lalu kemudian TikTok, bahkan untuk di marketplace. Lalu di sini yang kedua ada pembuatan foto produk. Ini saya sedang menyiapkan kain dan juga ngeset ruangan yang ada di CVATA untuk dijadikan sebuah studio. Saya lanjut di sini untuk foto yang ketiga ini saya membantu di bagian office untuk pembuatan flyer jenis barang dan spare part untuk ditempel di gudang agar mempermudah montir dan juga karyawan yang lain ketika dalam mensortir. Lalu ini di foto yang keempat saya sedang melakukan kontrol dan revisi dari editing. Dan yang kelima ini saya mempersiapkan dan merapikan ruangan untuk dijadikan studio seperti biasanya. Dan yang keenam ada mempersiapkan dan merapikan produk yang akan dijadikan katalog. Tentunya sebelum difoto saya seperti setrika dulu, lalu kemudian saya catat sebelum agar kain-kain itu tidak tertukar seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh saya melakukan pencatatan jenis dan spek barang di setiap katalog untuk dijadikan sampel seperti ini. Contohnya ada bahan twill 150/20, polyester 90x56 dengan lebarnya sekian. Nah, yang kedelapan ini saya sedang melakukan pengecekan harian kinerja mesin karena terkadang mesin itu bisa mengalami error sehingga kualitas dari produksi itu bisa jadi turun. Jadi karena itu saya melakukan pengecekan harian kinerja mesin yang didampingi oleh owner atau Bapak Alvin. Di sini juga yang kesembilan ada pengecekan bahan baku untuk kain dan memastikan jumlahnya sebelum dikirim ke konsumen. Dan juga ini ada cetek barang atau menghitung barang. Baik, sudah cukup dari presentasinya. Cukup sekian, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun juga mungkin kurangnya persiapan dari saya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.